Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-94. Soal yang pertama, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A28I Ayat 4, B21 Ayat 2, C30 Ayat 3, D31 Ayat 5, E24B Ayat 3. Mengenai pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut pembahasan isi dari masing-masing pilihan yang ada. Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya adalah perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Sedangkan pasal 21 ayat 2 tidak ada karena yang ada hanyalah pasal 21. Pasal 30 ayat 3 bunyinya adalah Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 24B ayat 3, anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, berdasarkan soal nomor 1, terkait dengan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia merupakan bunyi dari pasal 31 ayat 5. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan D. Soal nomor 2. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan A. DPR, B. MPR, C. Rakyat, D. DPA, E. MA. Soal nomor 2. Terkait dengan pasal 13 ayat 3 yang bunyinya adalah Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan A, DPR. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Soal nomor 3. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A3 ayat 1, B4 ayat 2, C5 ayat 1, D6 ayat 2, E7. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam pasal berapa? Berikut pembahasan mengenai masing-masing pilihan. Pasal 3 ayat 1 bunyinya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat 2, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 6 ayat 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sedangkan pasal 7, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi soal nomor 3, tugas dan wewenang MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1. Jawaban soal nomor 3 adalah pilihan A. Soal nomor 4. Hal ihwal mengenai kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab A1, B2, C3, D4, E7 mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Berikut masing-masing pilihan penjelasannya. Bab 1 Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang bentuk dan kedaulatan. Bab 2 membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Bab 3 membahas tentang kekuasaan pemerintah. Bab 4 membahas tentang Dewan Pertimbangan Agung. Bab 7 membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi berdasarkan soal yang membahas kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 3. Pilihan C merupakan jawaban dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Sultan Syahrir memberikan peran dalam sampainya Indonesia kepada kemerdekaan, yaitu A. mengetikkan naskah proklamasi, B. memberikan kabar kekalahan Jepang melawan sekutu, C. menculik Soekarno dan Hatta, D. mengibarkan bendera merah putih, E. menjahit bendera merah putih. Yang ditanyakan adalah peran dari Sultan Syahrir dalam kemerdekaan, peristiwa kemerdekaan. Berikut penjelasan masing-masing pilihan. Yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Sedangkan Sultan Syahrir perannya adalah memberikan kabar kekalahan Jepang melawan sekutu. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan B. Sultan Syahrir memiliki peran memberikan kabar kekalahan Jepang melawan sekutu. Pilihan C, menculik Soekarno dan Hatta merupakan peran dari golongan muda yaitu Soekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh. Sedangkan yang mengibarkan bendera merah putih adalah Latif Hendra Ningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Sedangkan yang menjahit bendera merah putih adalah Fatmawati. Jadi berdasarkan soal nomor 5, peran dari Sultan Syahrir dalam kemerdekaan adalah memberikan kabar kekalahan Jepang melawan sekutu. Jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 6. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini. A. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. B. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi. C. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. D. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. E. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang ditanyakan adalah wewenang dari Komisi Yudisial. Berikut pembahasan mengenai soal nomor 6. Jadi soal nomor 6, wewenang dari Komisi Yudisial berkaitan dengan pasal 24B ayat 1, yang bunyinya adalah Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi soal nomor 6, berdasarkan kelima pilihan, jawaban yang tepat adalah pilihan C, yaitu Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. Jaminan atas hak asasi manusia. Jaminan atas pemerintahan yang adil dan beradab. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, menguasai sebagian atau seluruhnya dari hajat hidup orang banyak. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar. Tidak ada pembagian atau pembatasan tugas-tugas kenegaraan yang bersifat tambahan. Sebagai hukum dasar tertulis, konstitusi mengatur 3 masalah pokok, yaitu pada nomor A 123, B 146, C 235, D 246, E 135. Yang ditanyakan adalah sebagai hukum dasar tertulis, konstitusi mengatur 3 masalah pokok, yaitu poin pertama, jaminan atas hak asasi manusia, betul. Jadi yang ada nomor satunya betul antara A, B, dan E. Kemudian jaminan atas pemerintahan yang adil dan beradab, salah. Otomatis A dicoret. Kemudian pilihannya antara B dan E.
Yang ketiga, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Betul. Yang keempat, menguasai sebagian atau seluruhnya dari hajat hidup orang banyak. Jelas salah, berarti jawabannya E. 1, 3, dan 5. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar. Betul. Jadi soal nomor 7, jawabannya adalah pilihan E, 1, 3, 5, yaitu jaminan atas hak asasi manusia, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 8. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E pertama, kedua, dan ketiga. Yang ditanyakan adalah alinea yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Berikut pembahasannya. Hubungan pembukaan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah hubungan yang bersifat kausal organis. Artinya, pembukaan berfungsi sebagai landasan, dasar, atau pijakan utama bagi isi seluruh pasal yang ada di dalam konstitusi tersebut. Hubungan langsung antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan batang tubuhnya bersifat kausal organis karena isi dalam pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar filsafat negara dan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan. Meskipun dapat dipisahkan, tetapi tetap merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Rangkaian makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah alinea pertama, kedua, dan ketiga merupakan rangkaian peristiwa yang mendahului terbentuknya negara. Rumusan dasar pemikiran yang mendorong kemerdekaan kebangsaan Indonesia hingga terbentuknya negara Indonesia. Sedangkan alinea keempat merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terbentuk. Dilihat dari rangkaian makna dan peristiwa dalam keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dapat ditentukan sifat hubungan antara masing-masing alinea pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea pertama, kedua, dan ketiga tidak memiliki hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan alinea keempat memiliki hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah alinea ke-1, 2, dan ke-3, yaitu jawabannya pilihan E. Sedangkan alinea keempat memiliki hubungan kausal organis dengan batang tubuh. Soal nomor 9. Anton adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang bercita-cita untuk menjadi aparatur sipil negara melalui jalur sekolah kedinasan. Menyadari bahwa persaingan dalam seleksi masuk sekolah kedinasan sangat ketat, oleh karena itu Anton setiap hari berdoa dengan khidmat dan berlatih dengan sangat giat agar bisa lolos seleksi. Terlepas dari hasilnya, Anton layak mendapatkan apresiasi karena ia telah mengamalkan A. Sila pertama dan kedua, B. Sila kedua dan ketiga, C. Sila ketiga dan keempat, D. Sila keempat dan kelima, E. Sila kelima dan ke-1 atau pertama. Karena Anton dia setiap hari berdoa dan juga giat dalam belajar supaya lolos, berarti dia mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa dan juga keadilan karena dia tidak berbuat curang. Otomatis jawaban soal nomor 9 adalah pilihan E, dia mengamalkan sila kelima dan sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. Sebagai modal pembangunan, satu-satunya azas bagi kehidupan bangsa Indonesia, pendorong terciptanya pembangunan di segala sektor, berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumpun yang lain, pandangan hidup bangsa,
cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia adalah nomor A123, B134, C345, D456, E156. Berdasarkan 6 pernyataan yang ada yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin pertama, sebagai modal pembangunan betul. Yang kedua, satu-satunya azas bagi kehidupan bangsa Indonesia salah. Berarti A salah. Jadi pilihannya antara B, C, D, dan E. Kemudian pilihan ketiga, pendorong terciptanya pembangunan di segala sektor betul. Yang keempat, berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumpun yang lain, salah. Berarti B dicoret, C dicoret, dan D dicoret. Jadi jawabannya adalah pilihan E, 156, yaitu sebagai modal pembangunan, pandangan hidup bangsa, dan cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Soal nomor 10, jawabannya adalah pilihan E. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.